Oke, kita lanjutkan pemirsa. Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyarankan Menteri Agama Fakhrul Razi untuk mengeluarkan fatwa mengenai apa? Mengenai pernikahan dengan status ekonomi. Nah, menurut Muhadjir, hal ini bisa jadi solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negeri Indonesia ini. Jadi statementnya, di Indonesia ini ada ajaran agama yang kadang-kadang disalah tafsirkan. Kalau mencari jodoh yang setara, akibatnya ternyata ada akibat di mana orang miskin juga mencari sesama orang miskin. Akibatnya jadilah rumah tangga miskin yang baru. Sempat jadi kontroversi, sempat jadi pembahasan di masyarakat. Salah satunya juga dibahas oleh Sekjen Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas yang ternyata menyambut positif loh usulan ini. Anwar menyebutkan bahwa semangat dari ide ini adalah saling tolong-menolong antara orang kaya dan orang miskin. Oke, langsung akan kita bahas. Jadi segitu perhatiannya pemerintah kita sama warganya. Cinta aja kemudian ada fatwanya, ada sarannya antara si kaya dan si miskin. Saya harap sih Mas Muhadjir itu guyon gitu. Walaupun mungkin memang ada background yang bisa ini. Ada pesan yang terselip sebenarnya dari statement itu. Gitu. Orang kaya menolong orang miskin dan tidak boleh misalnya melahirkan kemiskinan baru. Tetapi kan caranya kan tidak harus menikah kan. Kan masih banyak. Pemerintah itu bertugas untuk menjadi membuat orang miskin. Mungkin gitu ya. Satu, kedua. Dengan memberdayakan juga. Memberdayakan. Ketiga, pembatasan kelahiran supaya kualitas keluarga lebih bagus. Lebih baik. Kan itu kan masih banyak. Mencoba berbagai cara untuk menuju kesejahteraan. Nah, tapi ini lebih touchy. Lebih human. Soalnya mungkin ya, warga plus 62 nih kita bilang warga Indonesia kalau urusan cinta tuh jadi lebih responsif gitu loh Bang. Jadi apa ini cinta yang diatur begitu ya kalau judul film? Tapi viral kan? Viral. Tapi jadi viral. Nah langsung aja kita akan menyapa Pak Muhadjir Effendi. Pak Muhadjir Effendi, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Pak Muhadjir. Pak Menteri, Pak Menteri. Ya. Pak Menteri, ini banyak yang mau tanya, kenapa sih Pak Muhadjir ini mengeluarkan statement seperti itu? Apa sih sebenarnya message yang dibalik pernyataan Pak Muhadjir bahwa si miskin menikahlah dengan yang si kaya gitu? Persis yang dikomentari oleh presenter dan juga Sekjen MUI, itulah message-nya. Ada pesan moral di balik itu. Tapi itu sebetulnya kan semula hanya intermezzo saja. Jadi pada tanggal 8 intermezzo tapi viral. Tapi jadi viral Pak Menteri. Ada yang mungkin ingin diklarifikasi Pak Menteri dengan pernyataan itu Pak. Intermezzo tapi konteksnya sebenarnya apa Pak yang ingin disampaikan? Jadi tanggal 18 yang lalu saya memberi pengarahan di depan Rakernas Kesehatan seluruh Indonesia. Menjelaskan tentang bagaimana menerjemahkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam konteks pembangunan manusia Indonesia dan kebudayaan. Kemudian salah satu problem yang harus diatasi adalah mengentas kemiskinan. Dalam konteks ini kita bicara tentang rumah tangga Indonesia berdasarkan data BPS per September 2019, jumlah rumah tangga Indonesia itu 57.116.000. Yang 9,4% adalah rumah tangga sangat miskin dan miskin. Itu berarti sekitar hampir 5 juta. Nah, kemudian yang saya paparkan adalah salah satu faktor menyebabkan keluarga miskin masih besar itu adalah terjadi vicious circle of poverty, lingkaran setan kemiskinan, yang itu belum bisa dipotong. Salah satunya adalah adanya gejala yang saya sebut dengan stratifikasi dalam sistem perkawinan berdasarkan ekonomi. Jadi di Indonesia ini, atau ini juga gejala umum, bahwa yang konglomerat juga mencari dodoh dan berpisah dengan sesama konglomerat. Yang kaya juga begitu, mencari dodoh dan berpisah juga sesama orang kaya. Kalau yang duanya itu nggak ada masalah,
Tapi yang jadi masalah adalah ketika rumah tangga miskin mencari besan dan berjodoh juga sesama yang miskin. Apakah ada data faktualnya lahirlah menyebut seperti itu, rumah Pak tangga miskin Muhadjir? baru. Bagaimana? Bagaimana Pak Don? Ada data lebih jauhnya nggak sih Pak kalau ternyata itu dinilai sebagai fenomena sosial yang terjadi, si miskin menikah dengan yang si miskin melahirkan Kemiskinan keluarga baru. miskin, sementara yang kaya menikah dengan yang kaya dan semakin tambah kaya. Tapi ada data resminya nggak Pak Muhadjir? Kalau data penelitian saya belum menemukan secara metodologis ya, tetapi kan pakai akal sehat saja lah itu. Jadi kalau orang keluarga miskin berbesanan dengan orang keluarga miskin, ya nanti lahirlah keluarga miskin baru gitu. Oke. Dan itu Tapi harus dipotong. Ya, silakan. gitu. Pak Menteri, saya Nah, betul-betul kemudian surprise. saya Saya betul-betul surprise dan apresiasi ketika Pak Menteri beberapa waktu lalu mengatakan perlu pendidikan pranikah. Jadi sebelum orang menikah, sebelum orang hidup dalam sebuah keluarga, mereka dididik. Mungkin kalau itu dijalankan, termasuk cara mengelola ekonomi, orang bisa naik kelas kan? Iya. Bukan menyambung ide Betul. itu saja Pak Muhadjir. Ya, kalau saya lebih baik menyebut pembekalan pranikah. Pembekalan pranikah itu, ya memang betul. Jadi dari 2.500.000 perkawinan per tahun rata-rata, ya, itu kita perkirakan 250.000 atau 10% itu adalah rumah tangga baru atau pengantin baru yang potensial menjadi rumah tangga miskin. Dan itulah yang harus menjadi perhatian dari pemerintah, menjadi fokus untuk menangani dengan memberikan pembekalan pranikah. Memang betul dua Pak Don yang menjadi targetnya. Pertama yaitu mereka harus diberi pemahaman yang cukup tentang kesehatan reproduksi. Agar nanti anaknya lahir sehat, tidak stunting. Dan ini adalah berkaitan dengan upaya kita memerangi stunting. Kemudian yang kedua, harus dipastikan bahwa dia punya pegangan hidup. Artinya dia punya keterampilan dan kemudian nanti bisa punya sumber mata pencaharian. Kalau dia belum punya, maka dia didorong untuk ikut pelatihan, biayanya ditanggung melalui kartu prakerja. Supaya dia bisa bekerja ataupun bekerja secara mandiri. Kalau nanti kemudian dia memerlukan akses finansial, maka mereka ini juga bisa mendapatkan akses pembiayaan. Bahkan Pak Presiden waktu rapat kabinet menyinggung lebih eksplisit perlu ada kur pengantin. Kur pengantin. Dengan begitu maka nanti Kur pengantin. Ya, Kur saya tahu pengantin ini itu juga seperti apa, banyak. Pak? Kur pengantin Ya, seperti artinya apa konsepnya, Pak? Pengantin baru yang siap untuk berusaha, ya kemudian dia diberi akses untuk mendapatkan modal. Ini khusus pengantin baru ya, jadi yang Tapi udah pengantin lama baru menikah berapa nggak lama masuk dalam ya? program itu ya. Pengantin lama nggak boleh. Apalagi pengantin berkali-kali nggak boleh. Kurang dari berapa? Pak Muhadjir, kita kembali lagi tadi ke isu awal soal nikah yang silang ini begitu ya. Jadi seberapa serius intermezzo ini Pak Muhadjir? Enggak, waktu itu kemudian saya dalam ceramah memberi selingan atau intermezzo kepada jadi nggak cobalah serius, Pak Menteri Pak, ya? Agama barangkali perlu ada semacam fatwa bahwa yang kaya supaya kawin dengan yang miskin. Fatwa itu bahasa Indonesia kan petuah. Petuah Saran itu gitu ya, artinya Pak, ya ya? saran. Ini petua dari Oke. Menko Iya, begitu ya. itu jangan dibayang. Ini jangan diasosiasikan fatwa ulama gitu. Pak Muhadjir, tapi Itu tanggapannya petua. dari Pak Namanya Fahru Razi petua apa atau begitu Bapak mengatakan itu gitu? Ya, wong namanya intermezzo ya semua ketawa. Ada 2.500 yang hadir ya ketawa semua itu. Jadi sebetulnya ketawa ya, kalau Pak. di dalam berita itu seandainya diberi keterangan bahwa para hadirin ikut semuanya ketawa ya tahu bahwa itu Beda cerita sebetulnya begitu, Pak, ya? Tapi Konteksnya kan beda. Tapi Ya. kan yang membuat berita tidak dibikin begitu biar kelihatan serius kan gitu. Biar kelihatan serius. Tapi Pak Muhadjir sendiri kaget tidak ketika kemudian pernyataan Viral. Pak Muhadjir ini jadi viral dan semua menanggapinya dengan serius?
Iya, saya jam 2 malam membuka handphone, kaget juga. Ternyata kok jadi itu yang jadi berita. Padahal beritanya kan tidak itu mestinya gitu. Padahal Tapi banyak saya tahu lah pesan-pesan yang wartawan lain kan ya. sekarang kan. Iya dong, waktu itu kan saya memberi ceramah 1 jam. Memberikan Yang dikutip gambaran guyonnya, seluruh Pak, ceramahnya. bagaimana. Ternyata ceramahnya nggak dimuat, guyonnya yang jadi headline. viral. Oke, baik Pak Ini Muhadjir wartawan Effendi. zaman now. Betul. Baik Pak Muhadjir Effendi, terima kasih banyak untuk keterangannya dan juga Sama-sama. tadi klarifikasinya ya Pak. Terima Baik. kasih banyak, selamat Terima kasih, bertugas Pak Menko. kembali Selamat Pak Muhadjir malam. Effendi. Kesempatan saya Muhadjir. klarifikasi. Iya. Malam, Pak. Oke. Baik, itu cuma guyon, tenang aja. Jadi tenang aja, Afi, nggak diatur cintanya. Oh, Tapi di sosmed itu ada yang bilang ngapain sih atur-atur begini? Iya. Kan gitu kan. Tapi ya Karena udah, saya kira ada juga klarifikasi draft bagus. RUU lain yang sedang beredar saat ini. saya setuju. Oh, iya. Baru saya mau mengatakan Semua menjadi itu. agak sensitif Iya. soal Atur pengaturan. lagi. Ya saya Undang-undang rasa ketahanan benar Bang keluarga. Surya ketika ngomong di Medan tuh bilang, Bapak itu sebenarnya masih banyak pekerjaan lain yang lebih penting Iya. daripada sekedar mengurus ini. Ya. Oke, baik. Masih ada yang lain yang lebih penting seperti Omnibus Law yang sekarang masih terus bergulir wacananya, tetapi juga ya namanya juga wacana ya, disambut pro dan kontra Ya, termasuk namanya juga salah ketik. Semua sekarang nyalahin salah ketik loh, hati-hati. salah ketik ya. Salah ketik terus. Ngeri sekali salah ketik untuk rancangan undang-undang. Oke. Kita bahas sesaat lagi. Pembahasannya sesaat lagi.